Maaf, Allah kami tak bisa pilih nabi sendiri. Mohon maaf, Allah kami tidak bisa pilih nabi sendiri. Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan mengangkat sebuah tema, mohon maaf, Allah kami tidak bisa memilih nabi sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengapa ya nabi hanya ada di Alkitab? Apakah sebelum Alkitab ada kitab lain? Tidak ada. Ya. Alkitab menyebut the book of Jasar, kitab orang jujur, hanya ada dua ayat yang menulis kitab orang jujur, di Yosua sama 1 Samuel kalau tidak salah. Artinya kitab orang jujur itu muncul disebut di era Yosua sama Samuel. Kurang lebih ya awal-awal Israel masuk Kanaan lah, seperti itu ya. Tidak ada kitab lain sebelum Alkitab. Kata nabi, perhatikan, kata nabi pertama kali muncul Kejadian 20 ayat 7 ketika menyebut bahwa Abraham itu nabi. Jadi Nuh bukan nabi, bukan. Adam bukan nabi, bukan. Henoh bukan nabi, bukan. Ya, nabi pertama adalah Abraham. Kejadian 20 ayat 7. Nabi terakhir adalah Yohanes. Wahyu 22 ayat 9. Wahyu 9 mungkin ya. Wahyu 22 ayat 9 ya. Sebagaimana kamu dan saudara-saudaramu para nabi. Jadi Yohanes adalah nabi terakhir Alkitab, ya. Abraham adalah nabi pertama Alkitab. Ya. Dulu saya juga sudah sering baca ayat Alkitab, tetapi kok belum dibuka ya. Jadi betul ya, yang bisa membuka pikiran itu memang ya cuman Yesus Allah. Ketika kita menyembah Yesus Allah ya, nggak pakai menyeh-menyeh ya. Ya Yesus tok ya, tidak pakai Bapa dalam nama Yesus, segitiga dan lain sebagainya. Ketika kita hanya menyembah Yesus, dibuka loh. Saya begitu lama sering baca Alkitab, kok nggak ngeh ya. Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11 ya. Bahwa yang memilih nabi itu harus Yesus. Aku. Kalau sudah aku itu sing ada lawan gitu. Ya. Dulu saya juga berpikir yang memilih nabi itu ya Allah lah begitu ya. Tuhan Allah begitu. Tapi Alkitab begitu clear ya toh, menulis yang memilih nabi itu aku. Aku itu siapa? Yesus. Ya, setelah itu tentu Anda akan dibuka, loh berarti Yesus sudah ada dong sebelum nabi ada ya. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada, kan Yesus juga berkata begitu. Ya. Jadi nabi itu hanya ada di Alkitab. Ya, catat baik-baik, nabi hanya ada di Alkitab dan yang memilih nabi adalah Yesus. Nggak usah pakai menyeh-menyeh ya. Nggak usah pakai yang milih nabi itu Allah, Pak. Yang milih nabi itu Tuhan. Alkitab tegas, Yesus. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kenapa hanya di Alkitab, Pak ya? Ya mohon maaf ya. Lalu kita bisa memahami bahwa mohon maaf ya, Allah lain, Allah kami ya, Allahnya di luar Yesus gitu. Mohon maaf tidak bisa milih nabi. Ya betul. Karena nabi perjanjian lama ya, perjanjian lama yang saya bisa merintih setidaknya jumlahnya 41 ya. Lalu nabi perjanjian baru ada 10 ya. Artinya Yesus yang sama dulu memilih nabi di perjanjian lama, Yesus yang sama memilih nabi di perjanjian baru. Ya. Ya. Tidak ada yang lain yang bisa memilih nabi, nggak bisa ya toh. Pada waktu perjanjian lama ada berapa? 450 nabi palsu yang disebut Nabi Baal di dalam
1 Raja-Raja 19 itu yang menyebabkan Elia harus ngumpet di dalam gua. Ya, karena takut nanti dibunuh sama 450 nabi Baal. Sementara Elia sendirian doang. Ya, nabi yang dipilih oleh Yesus ya cuman Elia doang. Lalu ada nabi palsunya, nabi-nabi Baal. Tentu tidak dipilih oleh Yesus. Ada nabi. Nabi itu ada yang ngaku nabi sih tepatnya. Ngaku nabi tidak dipilih Yesus. Itu disebut nabi Baal. Di Alkitab disebut nabi Baal. Sedangkan nabi palsu di dalam Alkitab artinya ya sama orang yang tidak dipilih oleh Yesus tetapi ngomong-ngomong atau koar-koar tentang Yesus. Kalau nabi Baal itu memang tidak dipilih Yesus dan dia tidak tidak memberitakan tentang Yesus. Tapi kalau nabi palsu di dalam Alkitab artinya bahwa dia sendiri tidak dipilih oleh Yesus tapi dia sok ngaku-ngaku bernubuat dan giat untuk Yesus seperti itu. Yeremia 23 ya. Betul ya. Yeremia 23 ayat 21 kalau tidak salah ya. Ya daerah-daerah situlah ya. Ya, dia giat untuk Allah ya. Ya, padahal aku nggak milih ya. Dia banyak bernubuat tentang aku kata Yesus ya. Padahal aku nggak berfirman sama dia. Itu nabi palsu. Sedangkan nabi Baal memang betul-betul tidak dipilih Yesus dan tidak ngomong-ngomong tentang Yesus. Ya, itu yang ada 450 nabi Baal yang di era Elia itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, kalau ada statement mohon maaf ya Allah kami tidak bisa memilih nabi sendiri, ya itu benar karena nabi itu harus dipilih oleh Allah. Siapakah? Yesus. Ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu memang benar satu-satunya Allah. Ya. Ya karena nggak ada Allah lain. Kalau memang Allahmu itu benar-benar Allah, milih nabi sendiri dong. Ya. Ya nggak bisa Pak ya. Ya makanya nabi-nabi Alkitab ya seperti itu ya. Ya memang hanya Yesus yang bisa memilih nabi-nabi Alkitab itu. Jadi clear ya. Tidak ada selain Yesus yang bisa memilih nabi. Tapi kalau ngaku-ngaku ada. Ngaku-ngaku ya. Di dalam perjanjian lama disebut para nabi Baal. Di dalam perjanjian baru disebut nabi-nabi palsu ya. Tidak dipilih oleh Yesus, tapi cerita tentang Yesus, tidak mendapat firman dari Yesus, tapi bernubuat tentang Yesus. Itu nabi palsu, berasal dari lingkungan sendiri ya. Ya, contohnya nabi-nabi dari segitiga jemuran gitu ya, dari Tritunggal kan banyak yang ngaku nabi itu ya. Tidak dipilih oleh Yesus, tapi dia ngaku-ngaku cerita tentang Yesus. Kalau yang itu nabi palsu. Ya, ada yang orang Batak itu yang nabi palsu tapi demennya ke panti pijat, agak aneh juga itu ya. Nabi palsu, nabi teh celup ya. Yang nabi teh celup bolak-balik surga itu ya, demen ke panti pijat ya. Itu nabi palsu sebab dia tidak dipilih Yesus tapi ngomong-ngomong atau bercerita tentang Yesus. Sedangkan nabi Baal memang tidak dipilih oleh Yesus dan memang tidak pernah ngomong-ngomong atau berbicara bawa-bawa nama Yesus. Ya, itu bedanya nabi Baal dan nabi palsu ya. Nabi palsu itu dari lingkungan yang kekristenan yang menyatakan diri aku juga percaya Yesus gitu ya. Itu kayak nabi orang Batak yang dekil itu ya, nabi bolak-balik surga, nabi teh celup itu ya. Jadi clear kita bisa mengerti ya. Mohon maaf, Allah kami tidak bisa memilih nabi sendiri. Kami bisa mengerti hal seperti itu ya. Kami bisa mengerti sebab yang bisa memilih nabi ya harus Allah yang benar-benar ada. Allah yang eksis ya toh. Ya, yang bisa memilih nabi itu hanya Allah yang eksis. Ingat, yang eksis, yang ada, yang tidak fiktif. Ya dia bisa milih nabi kok. Ya. Kalau memang Allahmu ada ya pilih nabi sendiri dong, kan begitu jadinya ya. Ya. Karena Yesus itu sebagai Allah itu eksis ya toh. Eksis ada ya. Kalau Bapa nggak eksis, nggak ada Bapa itu, makanya Bapa nggak bisa milih nabi. Segitiga bisa milih nabi nggak bisa. Tritunggal bisa milih nabi nggak bisa. Sebab Bapa, segitiga, Tritunggal itu bukan Allah ya. Dianggap Allah tapi fiktif, tidak eksis. Kalau
Allah yang eksis, yang ada, yang real, itu harus bisa milih nabi. Wah, nancep ini Pak ATD. Ya seperti itu. Itu fakta kok ya. Ada nggak Allah lain yang bisa milih nabi? Ya. Kalau mengklaim milih nabi ada ya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara sedang banyak dibahas ya karena statement dari saya HTD. Saya membuat statement bahwa Yesus mengutus nabi di tanah Arab. Ya, ada 4 nabi, yaitu Barnabas dan Paulus. Itu ada di dalam di dalam Kisah 13 ayat 1 dan ayat 2 ayat 3 ya, mengutus Barnabas dan Paulus ke tanah Arab selama 14 tahun, 2 Korintus 12 ayat 2 ya. Paulus sendiri 3 tahun di tanah Arab, Galatia 1 ayat 17, lalu 12 tahun bersama 14 tahun bersama Barnabas di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus itu keliling-keliling Arab 17 tahun. Lalu di abad ke-6 Yesus mengutus Warokah dan Khadijah. Lalu sekarang sedang dibahas gitu. Siapakah nabi-nabi di luar Israel? Termasuk nabi-nabi tanah Arab. Katanya ada buku tentang itu. Saya mendapat hikmat langsung dari Yesus bahwa Warokah dan Khadijah adalah nabi yang diutus oleh Yesus Allah untuk mengabarkan tentang Kristen Arab ya. Jadi memang misinya itu Kristen Arab, walaupun waktu itu belum sempurna karena tahun segitu kan The Dead Sea Scroll belum ditemukan. Ya tidak apa-apa, Yesus memakai nabi-nabinya pada era-era tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu juga ya, seperti itu. Dan terus Yesus membuktikan sebagai Allah yang real, Allah yang ada, tidak fiktif. Terus milih nabi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ya. Ya tentu saja nabi yang dipilih Yesus pasti bicaranya Yesus doang. Nggak ada itu bicara Bapa, bicara segitiga. Segitiga nggak bisa milih nabi, Pak. Tritunggal nggak bisa milih nabi. Bapa nggak bisa milih nabi. Tak kasih tahu. Yang bisa milih nabi siapa? Yesus, Allah, betul. Tuhan, betul. Ya. Allah, Tuhan yang real, yang nyata, yang ada, yang real, bukan fiktif, yaitu Yesus. Ya, lalu sedang dibahas, katanya ada buku-buku referensi nabi-nabi di tanah Arab ya. Pasti nanti ada disebut 2 orang itu, yaitu Warokah dan Khadijah. Ya, nanti makin terkuak dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini toh. Dengan mudah orang mengakses, ternyata HTD benar, Warokah dan Khadijah adalah nabi di tanah Arab. Ya. Ya. Pak, berarti nabi di Arab malah Khadijah sama Warokah. Ya, seperti itu. Saya mendapat pernyataan hikmat dari Yesus Allah. Kok yakin, Pak? Saya kan penyembah Yesus, gitu. Ya yakin aku penyembah Yesus kok, ya. Ya. Saya bisa dianggap asal ngomong kalau saya penyembah segitiga. Anda ini penyembah segitiga bilang dapat pernyataan dari Yesus itu kayak nabi-nabi palsu itu ya. Ya, yang disembah Bapa, dia bilang aku dapat pencerahan dari Yesus. Itu belgedes itu, bohong itu, nipu itu. Kalau kamu itu nyembah Yesus, kamu dapat hikmat dari Yesus, itu baru benar. Yang kamu sembah segitiga jemuran. Kok bisa-bisanya kamu ngomong, aku dapat pencerahan dari Yesus. Aku dengar suara Yesus, aku lihat Yesus. Lawang kamu aja yang disembah segitiga jemuran kok. Ya, segitiga jemuran itu bukan Allah. Tritunggal itu bukan Allah. Bapa itu bukan Allah. Yang kamu sembah aja Bapa kok, bisa-bisanya. Ya, kamu mengatakan bahwa aku dapat hikmat dari Yesus. Yang bisa dapat hikmat dari Yesus ya cuman orang yang nyembah Yesus. Begitu ya. Jadi kita bisa maklum ya, mohon maaf Allah kami tidak bisa memilih nabi sendiri. Kita bisa mengerti itu. Karena ayat-ayat Alkitab mendukung bahwa yang memilih nabi itu mutlak harus Allah, bukan Allah sembarang Allah. Ya, bukan yang ngaku-ngaku Allah, tetapi harus Allah yang punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ada ayat Alkitabnya, Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Nabi pertama Alkitab adalah
Ibrahim, nabi terakhir Alkitab adalah Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Ya, ayatnya adalah nabi pertama Ibrahim itu Kejadian 20 ayat 7, sedangkan nabi terakhir itu Yohanes ada di Wahyu 22, mudah-mudahan benar, ayat 9. Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Makin hari makin terkuak dan makin benar. Alkitabiah mengatakan Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab itu kebenaran. Kebenaran diobok-obok tetap benar. Ya, makin diobok-obok makin terkuak, makin terbuka kebenarannya. Itu karena Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih itu. Haleluya, amin.